Halo teman-teman, selamat datang dalam video pembelajaran yang akan membahas mengenai materi media presentasi. Adapun tujuan dari dibuatnya video pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama, menjelaskan pengertian dari media presentasi. Yang kedua, menyebutkan tujuan dari media presentasi. Yang ketiga, mengklasifikasikan jenis-jenis media presentasi. Yang keempat, menyebutkan kelebihan dan kekurangan media presentasi. Dan yang terakhir, menjabarkan sistematika media presentasi. Nah, sebelum menjelaskan lebih jauh tentang media presentasi, kita kenalan terlebih dahulu yuk. Pada tim 11 ini beranggotakan 3 orang, antara lain Aura Nada Syifa, Febrianti Dwi Putri, dan Mafi Muskila. Jadi, apa sih media presentasi itu? Mengutip pendapat Terasi Triwahyuni dan Abdul Qadir pada tahun 2004, menjelaskan bahwa presentasi merupakan kegiatan yang penting dalam mengkomunikasikan suatu gagasan kepada orang lain dengan berbagai tujuan. Pendapat lain dari T. Triwidodo dan D. Kristanto di tahun yang sama, yaitu 2004, menjelaskan pengertian presentasi yaitu suatu bentuk laporan lisan mengenai suatu fakta tertentu kepada komunikan. Nah, dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa presentasi merupakan kegiatan berbicara untuk pengajuan suatu topik, pendapat, atau informasi kepada orang lain atau di hadapan banyak hadirin. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tujuan dari presentasi. Tujuan presentasi yang pertama adalah untuk memberi informasi. Yang kedua, untuk mendidik. Yang ketiga, membujuk. Selanjutnya, untuk menggerakkan audiens. Dan yang terakhir adalah untuk memotivasi. Topik selanjutnya adalah jenis-jenis media presentasi. Jenis media presentasi ini terbagi menjadi 4, antara lain yang pertama, presentasi impromptu atau dadakan. Seperti namanya, maka presentasi ini dilakukan tanpa adanya persiapan yang matang dari pembicara. Yang kedua, yaitu presentasi manuskrip. Presentasi manuskrip atau biasa disebut dengan presentasi naskah yang berarti menyampaikan informasi dengan membaca naskah yang telah disiapkan sebelumnya. Yang ketiga, presentasi hafalan. Pada presentasi hafalan ini, seorang presenter atau pembicara biasanya telah menyiapkan skripnya dan menghafalkannya terlebih dahulu. Dan yang terakhir, presentasi ekstemporer. Presentasi ekstemporer merupakan salah satu presentasi dengan jenis yang penuh persiapan. Karena sebelumnya, pembicara sudah melakukan persiapan berupa bagian garis besar dalam presentasi tersebut. Selanjutnya adalah kelebihan dari media presentasi. Yang pertama, cukup menyampaikan materi 1 kali saja. Yang kedua, bahan materi yang disampaikan dapat digunakan lain waktu. Yang ketiga, lebih menarik. Dan yang keempat, peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran. Adapun kelemahan dari media presentasi ini antara lain yang pertama, sulit diterapkan untuk beberapa peserta didik. Yang kedua, berpotensi membosankan bagi beberapa peserta didik. Yang ketiga, membutuhkan persiapan lebih. Nah, topik pembahasan yang terakhir mengenai sistematika media presentasi. Yang pertama, pilih topik presentasi. Topik presentasi adalah salah satu faktor yang sangat penting dan menentukan apakah presentasi kamu akan menarik bagi audiens atau tidak. Yang kedua, kenali kebutuhan audiens. Hal yang perlu diidentifikasi dalam menentukan audiens yaitu yang pertama, siapa mereka. Yang kedua, tingkat pengetahuan audiens pada topik presentasi yang akan disampaikan. Dan yang terakhir, apa masalah yang sering dihadapi oleh para audiens dan hal apa yang selama ini
ingin mereka dapatkan dari presentasi tersebut. Yang ketiga, tentukan tujuan presentasi. Terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tentukan tujuan presentasi dari sudut pandang audiens. Yang kedua, buatlah menjadi spesifik. Yang ketiga, realistis untuk dicapai. Selanjutnya, tentukan pesan utama. Pesan utama adalah sebuah pernyataan yang dituangkan dalam sebuah kalimat yang jelas dan ringkas yang membuat audiens mudah memahami dan mengingatnya. Terdapat 3 kriteria dalam pesan utama yang dapat kamu lakukan. Yang pertama adalah spesifik. Yang kedua, sederhana. Yang ketiga adalah ringkas. Sistematika yang kelima adalah susun isi presentasi. Ada beberapa struktur untuk menyusun poin utama, yaitu yang pertama, topikal, yang kedua, biner, yang ketiga ada sekuental, yang terakhir ada spasial. Sistematika yang keenam adalah susun pembukaan dan penutupan presentasi. Dan sistematika yang terakhir adalah buat catatan pesan presentasi. Nah, teman-teman, itulah pembahasan mengenai media presentasi. Semoga penjelasan yang kalian dengarkan dalam video ini dapat bermanfaat untuk kalian ya. Terima kasih dan sampai jumpa.